Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Safitri dari Prodi Sastra Inggris. Sekarang saya akan menjelaskan atau memperkenalkan sebuah tempat wisata yang ada di daerah saya, yaitu Bangkalan. Nama wisata ini adalah Pemandian Sumber Pocong, tepatnya ada di Desa Pocong, Kecamatan Rakeh, Kabupaten Bangkalan. Asal-usul Pemandian Sumber Pocong ini, dulu ada sebuah pohon pucang yang dari bawahnya keluar air. Dari hari ke hari, air tersebut tidak juga berhenti mengalir dan meluas, sampai akhirnya menjadi sumber air. Sumber tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Sumber Pucang. Daerah sekitar sumber kemudian dikenal dengan nama Desa Pucang. Lambat laun, masyarakat menyebutnya sebagai Desa Pocong. Untuk mengunjungi wisata ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun alias gratis. Akan tetapi, saat ini Sumber Pocong tidak lagi menjadi tempat wisata karena untuk menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanitika Lamiutomo dari Prodi Sastra Inggris Angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan wawasan Nusantara dari wisata Mercusuar Sembilangan yang terdapat di daerah Sembilangan ke Kabupaten Bangkalan. Mercusuar Sembilangan terletak di daerah Sembilangan, Kabupaten Bangkalan, Madura. Mercusuar ini merupakan salah satu saksi bisu atas penguasaan penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di daerah Bangkalan, Madura. Menurut catatan sejarah, Mercusuar Sembilangan didirikan pertama kali pada tahun 1979. Pendirinya adalah pimpinan kolonial Belanda bernama Z.M. William III. Dulunya, mercusuar ini difungsikan sebagai titik pengawasan. Belakangan, fungsinya lebih condong sebagai tempat wisata yang syarat akan nilai-nilai sejarah. Secara keseluruhan, tidak ada banyak aktivitas wisata yang bisa dilakukan di tempat ini. Namun, begitu karena nilai sejarahnya yang tinggi, tempat ini masih tetap menjadi rekomendasi untuk disambangi, terutama bagi Anda yang memiliki hobi mempelajari sejarah. Sekian penjelasan saya tentang wawasan Nusantara Mercusuar Sembilangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Hadi ya. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Universitas Trunojoyo Madura. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sate Madura. Ya, yaitu makanan khas orang Madura yang biasanya itu bisa ditemui di mana-mana. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena emang banyak sih dari orang Madura itu sendiri, mereka pergi merantau gitu, pergi keluar Pulau Madura itu cari kerja, dan kerjanya itu ya jual sate emang. Dan kalau satenya sendiri, saya pikir nggak beda jauh ya sama sate yang lain. Ya juga ada sambal kacangnya gitu, ya dagingnya juga sama. Cuma yang sering saya dengar dari publik gitu, mereka bilang di Madura tuh enak banget loh gitu. Padahal menurut saya ya sama aja dengan sate yang lain gitu. Dan ya udah sih, itu aja mungkin ya teman-teman. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Kalau teman-teman penasaran atau mungkin teman-teman pengen tahu gimana, ya udah datang aja ke Madura. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Leli Istiana dengan nomor NIM 210511100093. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Prodi Sastra Inggris. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara yang menjadi sebuah identitas, yaitu tentang wisata yang ada di Kota Bangkalan. Oke, let's begin. Wisata ini disebut sebagai Bukit Peralangan yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arasbaya, Kabupaten Bangkalan. Objek wisata ini adalah bekas tambang batu kapur yang telah lama dan sampai sekarang dijadikan warga sekitar untuk menambang batu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Warna bukit ini memiliki warna emas kecoklatan. Saat masuk kawasan Bukit Peralangan akan merasakan suhu yang lebih sejuk dan dingin, karena
disebabkan dinding kapur yang memiliki tekstur lembab dan basah sehingga kawasan ini terasa lebih sejuk dan dingin. Bukit Pelalangan ini memiliki dinding tebing instagramable karena proses penambangan yang membuat terbentuknya pahatan dengan berbagai ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania, NIM 210511000092. Saya dari Prodi Sastra Inggris kelas 1B. Di sini saya akan menerapkan tentang wawasan Nusantara. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang sejarah wisata Bukit Geger yang ada di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Wisata Gunung Geger ini juga menyimpan banyak cerita misteri dari masa lalu, sehingga dipercaya sebagai dalam satu tempat keramat di Madura. Wisata Gunung Geger ini juga memiliki ketinggian sekitar 250 meter di dalam permukaan laut. Untuk sampai ke puncak, pengunjung harus jalan kaki dengan melewati atau mendaki anak tangga yang berjumlah sekitar ratusan yang sudah aman dilalui, karena di sampingnya sudah terdapat penyenggah untuk keamanan pengunjung. Gunung Geger juga menyimpan destinasi wisata yang sangat indah dengan panorama yang mempesona dari atas ketinggian perbukitan ini. Keindahan ini yang mampu menepis cerita horor di Gunung Geger, di mana terdapat cekungan pangelean yang berwujud seperti hamparan batu oniks yang bisa melihat keindahan keelokan sawah yang berwarna hijau. Selain itu, pada sisi tebing yang terjal berdiri tegak lurus amat ideal untuk dijadikan sebuah objek wisata olahraga panjat tebing yang cocok untuk para hiking. Di balik keindahan Gunung Geger juga terdapat destinasi lain yang bisa dikunjungi, yaitu makam dan gua keramat yang legendaris, kerap dijadikan sebagai tempat ziarah, tempat nyepi tirakat yang ingin memperoleh atau mendapatkan berkah berupa wangsit atau benda-benda pusaka dunia. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramana Putra dari Prodi Sastra Inggris dengan nomor induk mahasiswa 210511100099. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah monumen yang ada di Kota Sampang, yaitu Monumen Trunojoyo. Kota Sampang sendiri adalah kota tempat tinggal saya. Baik. Monumen ini dibangun untuk menghormati Raden Trunojoyo. Raden Trunojoyo adalah seorang bangsawan dari Madura. Beliau pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II di Mataram. Raden Trunojoyo dan pasukannya menyerang Keraton Mataram pada tahun 1679, sehingga membuat Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelariannya. Singkat cerita, Raden Trunojoyo berhasil dikalahkan oleh Mataram dengan bantuan Hoce pada akhir tahun 1679. Kisah Raden Trunojoyo dikenang melalui monumen Trunojoyo yang ada di kota saya ini, yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Monumen Trunojoyo. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti Mutiara Nisa dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu wisata yang ada di kota saya, Kota Sumeneb, yaitu Pantai Sembilan. Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Madura yang memiliki pulau sebanyak 126. Dari keseluruhan jumlah pulau tersebut, hanya 48 pulau yang berpenghuni, sementara sisanya tak berpenghuni. Sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki banyak pulau,
Kabupaten Sumeneb memiliki potensi wisata yang mempesona dengan ragam objek wisata, khususnya pantai dan kepulauan. Salah satunya yakni Pantai Sembilan yang berada di Pulau Gili Genting, Sumeneb. Untuk bisa berkunjung ke Pantai Sembilan, Anda harus menuju ke Pelabuhan Tanjung yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Sumeneb. Kemudian menyeberang dengan menggunakan perahu komersil menuju Pelabuhan Beringsang, Pulau Gili Genting. Tiketnya cukup murah, hanya sebesar Rp10.000. Setelah sampai ke Pelabuhan Beringsang, Anda cukup berjalan menuju pantai karena lokasi Pantai Sembilan berada di samping pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tawarahmah dengan NIM 2105110096. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Saya berasal dari Kota Sampang. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan budaya di daerah saya mengenai Gua Lebar. Gua Lebar yang terletak di Kota Sampang ini adalah salah satu ikon wisata untuk Kota Sampang. Pemandangan alam yang memukau menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Apalagi ketika memasuki Gua Lebar ini, kalian akan bertemu dengan patung penjaga gua, yaitu patung Sakera yang memakai pakaian adat khas Madura, yaitu merah, putih, dan hitam. Menurut kabar dari warga, Gua Lebar ini sebenarnya bukan gua asli, melainkan gua buatan. Sejarah diceritakan menjadi tanda gua ini dibuat dengan cara dibom agar menciptakan lubang yang besar, sehingga jagungan yang dihasilkan dapat digunakan untuk bersembunyi sekaligus sebagai gudang senjata para pejuang. Gua Lebar Sampang ini berada pada ketinggian 500 meter dari atas permukaan laut. Gua Lebar ini juga memiliki ciri khas, yaitu gua berdinding tebing dengan jenis batu kapur berupa batu bata putih. Setelah pemburu sunrise ataupun sunset, Gua Lebar Sampang merupakan tempat yang bisa kalian pilih karena keindahan gua akan semakin memukau karena sinar warna kemerahan dari matahari terbit maupun terbenam. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Rafli Maulana. NIM saya 210511100. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu wisata yang paling unik gitu di Pamekasan. Sebelumnya di Pamekasan ini banyak sekali wisata yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan wisata yang paling unik gitu, yaitu Puncak Ratu gitu. Karena kenapa dibilang unik? Ya karena banyak sekali pengunjungnya gitu. Lebih banyak gitu pengunjungnya gitu, karena saking orang penasaran, karena kan Puncak Ratu ini kan berada di perbukitan gitu, perbukitan yang tingginya 200 meter. Di sana kita tuh bisa disuguhkan dengan pemandangan atau apa ya? Ya pemandangan gitu, pemandangan Kota Pamekasan yang sangat luas dan jelas sekali. Dan apabila kalian minat ke sana ya wajib banget gitu, rekomendasi banget gitu. Dan untuk itu kita disuguhkan dengan apa ya? Kayak gak cuman pemandangan Pamekasan aja, di sana tuh kayak ada sebuah tempat duduk yang sangat unik sekali. Seperti tempat duduk yang berbentuk sangkar burung gitu. Sangkar burung yang sangat besar sekali, dan intinya kalian wajib ke sana sih kalau ingin melihat langsung gitu betapa besarnya gitu. Dan tidak cuman itu aja, di sana tuh kan bisa dibilang alam liar gitu. Nah, di sana disuguhkan dengan alam yang bagus sekali gitu, pemandangannya bagus, pohon-pohon yang rindang gitu. Nah, selain itu ya masih banyak lagi sih yang belum saya ketahui gitu. Ya, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hafita Dewi dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dengan NIM 210511100097. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara yang ada di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Sumeneb. Dan di Kabupaten Sumeneb sendiri terdapat Pelabuhan Kalianget, yang mana Pelabuhan Kalianget merupakan pintu gerbang perekonomian Madura Timur dan merupakan satu-satunya yang menghubungkan wilayah daratan Sumeneb dengan wilayah pulau-pulau yang
yang ada di sekitarnya seperti Pulau Sapeken, Pulau Kangean, Pulau Sapudi, dan juga beberapa pulau di Jawa. Pelabuhan Kaliangat juga menjadi pelabuhan tertua kedua di Kabupaten Sumeneb setelah Pelabuhan Kertasada di Marengan. Nah, dalam sejarahnya pelabuhan ini dibangun sejak masa kolonial Hindia Belanda, dan dulu pelabuhan ini berfungsi sebagai sarana transportasi penting bagi industri garam di Pulau Madura. Dan saat ini selain melayani distribusi PN garam, juga sebagai sarana transportasi antar pulau di ujung timur Sumeneb dan juga sebagian lagi di Pulau Jawa. Pelabuhan Kaliangat sendiri dibagi menjadi dua macam. Pada di satu sisi selatan untuk kegiatan umum, yaitu diperuntukkan sebagai pelabuhan penyeberangan penumpang. Nah, sedangkan di sebelah utara secara khusus digunakan oleh PT Garam untuk mengirimkan produk garam ke kota-kota lain dan juga pulau-pulau di Indonesia. Nah, selain itu, dalam rangka mempersiapkan pembangunan pelabuhan, telah diadakan sosialisasi studi analisis mengenai dampak lingkungan yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kaliangat. Nah, pada saat itu Camat Kaliangat, yakni Dr. Andes Ibnu Hajar Effendi, mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi laut dan juga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pihak kantor Camat Kaliangat dan juga pada sosialisasi ini juga mengharapkan bantuan dan dukungan positif dari segenap masyarakat demi suksesnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan ini. Lalu maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan pelabuhan Kaliangat ini, yang pertama untuk memberikan kemudahan akses transportasi laut, sehingga dengan demikian nantinya tidak ada lagi sebutan masyarakat daratan dan juga kepulauan. Nah, sosialisasi ini juga dihadiri oleh dinas terkait Kecamatan Kaliangat, Kepala Desa Kaliangat Timur, alim ulama, dan juga tokoh masyarakat sekitar lokasi pembangunan pelabuhan Kaliangat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait wawasan Nusantara di Kabupaten Sumeneb, khususnya di pelabuhan Kaliangat ini. Dan memang pelabuhan Kaliangat ini memang sangat berfungsi bagi masyarakat. Dan ya, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.